Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya, Bang Mail. Kita akan belajar kembali tentang bilangan real. Ya, bilangan real yang kita pelajari pada kesempatan ini adalah tentang sifat lapangan. Oke, jadi ini beberapa definisi dari himpunan bilangan asli, bilangan bulat, bilangan rasional, dan bilangan real. Oke, mungkin yang perlu dilihat di sini adalah tentang keanggotaannya. Ya, N itu dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau bilangan bulat itu 0, 1 dengan lawannya, 2 dengan lawannya, dan seterusnya. Sedangkan bilangan rasional itu adalah bilangan yang bisa kita nyatakan dalam bentuk M per N, ya, di mana M dan N-nya bilangan bulat dan N-nya tidak sama dengan 0. Dan ada yang terakhir adalah himpunan bilangan real yang meliputi semua bilangan ini. Baik, kita langsung saja. Jadi kalau kita berbicara tentang lapangan, tentunya di bilangan real kita punya dua operasi biner. Namanya yang pertama adalah operasi penjumlahan, dan selanjutnya dinotasi dengan plus begini. Kemudian yang kedua adalah operasi perkalian, dinotasi dengan titik, ya. Nah, ada beberapa sifat di sini. Nah, yang pertama adalah namanya sifat komutatif penjumlahan. Jadi kalau kita punya A, terus kita punya B, ya tentunya bilangan masing-masing, ya, bilangan real, maka kalau kita jumlahkan A tambah B pasti kebalikannya juga sama, ya, B tambah A, gitu ya. Jadi A tambah B sama dengan B tambah A. Nah, yang kedua, kalau kita punya 3 bilangan real A, B, C, gitu ya, maka kita boleh menjumlahkan A tambah B dulu, kita cari hasilnya, kemudian hasilnya kita jumlahkan dengan C. Atau kita juga mencari B tambah C dulu, kemudian hasilnya kita jumlahkan dengan A. Ya, ini namanya sifat asosiatif penjumlahan. Kemudian terdapat sebuah bilangan 0 di R, sehingga 0 tambah A sama dengan A. Atau dan kalau A-nya ditambah 0 sama dengan A juga. Jadi untuk setiap A di R. Nah, ini namanya eksistensi, ya, unsur identitas penjumlahan, ya, 0 gitu. Terus yang keempat adalah untuk setiap A di R, ya, terdapat sebuah anggota, ya, min A di R, gitu ya. Ya, jadi sama-sama di R, A-nya di R, ada min A di R, sehingga kalau kita jumlahkan A tambah min A sama dengan 0, atau min A ditambah A juga sama dengan 0. Ini namanya eksistensi bilangan negatif. Jadi keempat ini namanya sifat lapangan untuk penjumlahan. Oke, nah berikutnya kita lihat untuk perkalian, ya. Jadi kalau tadi ada komutatif penjumlahan, perkalian juga ada, gitu ya. Jadi kalau A dikali B, maka ini sama dengan B dikali A. Untuk setiap A, B-nya anggota bilangan real. Begitu juga dengan asosiatif, ya. Jadi perkalian juga ada asosiatifnya. Jadi kalau kita mengalihkan 3 bilangan, jadi boleh kita kalikan dia 2 dulu, A kali B, nanti hasilnya kita kalikan C. Nanti ini akan sama artinya dengan B dan C-nya dikalikan dulu, nanti hasilnya baru dikalikan A, ya, atau A kali B kali C. Terus ada juga unsur identitas, ya. Jadi identitas perkalian di sini 1. Jadi kalau kita kalikan, ya, 1, ya, terdapat 1, ya, di R ini yang tentunya berbeda dari 0, artinya tidak sama dengan 0, gitu ya. Sehingga 1 kali A sama dengan A, dan A kali 1 sama dengan A juga untuk setiap A di R. Jadi itu, ya. Jadi ada unsur identitas perkalian 1. Nah, berikutnya adalah untuk setiap A-nya yang tidak sama dengan 0 di R, terdapat sebuah anggota 1 per A, ya. Jadi ini syaratnya, ya. Jadi harus A-nya tidak sama dengan 0 per A di R, sehingga kalau kita kalikan dengan A, A kali 1 per A akan sama dengan 1.
Begitu juga dengan 1/A kita kali A juga akan 1. Nah, ini namanya ekstensi dari bilangan reciprocal atau balikan ya. Jadi balikan. Jadi balikan dari sebuah bilangan real. Nah, terus yang D ini apa namanya, ini kita lambangkan D ya. Jadi ini namanya sifat distributif ya. Jadi kalau tadi ada penjumlahan, ada perkalian, sekarang ini sebenarnya gabungan ya, gabungan dari penjumlahan dan perkalian. Jadi kita namakan sifat distributif. Nah, tapi di sini saya masukkan ke sifat perkalian ya. Jadi kalau A dikali B tambah C, maka artinya kita kalikan A dikali dengan B, nanti hasilnya kita jumlah dengan A dikali C. Ya. Atau kalau kita balik sebelah kiri yang B tambah C dikali A, maka B dikali A ditambah C dikali A. Untuk setiap A, B, C-nya di R. Nah, ya mulai dari ini, yang ini ada 4, nanti ini yang penjumlahan itu kita lambangkan dengan A1 sampai 4. Terus yang perkaliannya, multiplication-nya M1 sampai 4. Dan yang selainnya adalah distributif ini, jadi ada 9 jadinya. Jadi ke-9 sifat ini merupakan sifat lapangan di R ya. Jadi ini agar lebih mudah ya dihafal ya, dihafal, dan kayaknya nggak terlalu susah untuk dihafal. Baik. Bagaimana penggunaan sifat-sifat ini? Nah, kita lihat beberapa apa namanya, nanti akan kita bahas lebih jauh di soal-soal. Nah, ada teorema ataupun hukum ya yang berkaitan dengan ya, poin-poin di atas ya. Jadi kalau misalkan kita punya Z yang merupakan anggota R, jadi kalau kita jumlahkan Z ini dengan A sama dengan A juga, maka Z-nya itu sama dengan 0. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kalau ada U, ada B yang tidak sama dengan 0, merupakan anggota di R ya, dengan U kali B-nya sama dengan B, maka U-nya adalah 1. Terus yang terakhir, jika A anggota R, maka A kali 0 akan sama dengan 0. Nah, bagaimana buktinya? Coba kita lihat ya. Oke, yang pertama, jadi kita membuktikan teorema ini dengan menggunakan aksioma atau sifat-sifat di atas ya. Misalkan untuk membuktikan yang pertama ini, maka kita gunakan nanti A3, A4 dan A2. Oke, sehingga mungkin di sini untuk soal A ini kita jabarkan dulu lebih lebih lengkap ya. Jadi yang pertama, Z ini bisa kita tuliskan dalam Z tambah 0. Ya, ini memenuhi sifat yang A3. Kita lihat sifat A3. Ya, A3. Oke, A3. Jadi kan terdapat bilangan 0 ya, sehingga 0 tambah A sama dengan A. Nah, kalau tadi Z tambah 0 ya, atau yang ini Z tambah 0 sama dengan Z. Artinya Z-nya bisa kita tulis dalam Z tambah 0 ya. Jadi memenuhi sifat yang ketiga. Oke, sifat yang ketiga. Terus yang kedua, kita gunakan sifat A4. Nah, 0 ini bisa kita nyatakan dalam penjumlahan A dengan minus A. Ya. Nah, A dengan minus A. Berarti sifat yang keempat. Terus apa? Kemudian kita lihat urutannya. Kita kumpulkan seperti yang tadi pengerjaannya ya. Artinya kita bisa kerjakan ini dulu baru ini. Nah, sedangkan sini berarti kita kerjakan dulu Z tambah A ditambah minus A. Berarti ini menggunakan sifat A2 ya. Nah, terus Z tambah A ini kan diketahui dari soal. Apa Z tambah A? Sama dengan A, berarti kita ganti A tambah minus A. Nah, kembali lagi A tambah minus A itu sama dengan 0. Nah, berarti kita gunakan lagi sifat A4 ya, sehingga terbukti bahwa Z sama dengan 0. Gitu ya, Apang. Nah, yang kedua, ini ya, jika U dan B-nya tidak sama dengan 0, berarti yang kita gunakan lagi ya M3, M4 dan M2. Jadi yang perkaliannya. Yang M3 itu berarti U ini bisa kita tulis dalam perkalian U dengan 1 ya.
Terus kemudian yang satu ini bisa kita tulis dalam B kali 1 per B. Kenapa B 1 kali per B? B dikali 1 per B karena di sini kan yang menjadi apa namanya variabel lain di selain bukan B gitu ya. Jadi bisa nggak kita bikin A kali 1 per A? Bisa, tapi nanti tidak akan tercapai tujuan kita ya ke sini. Oke, nah jadi yang dalam hal ini yang kita gunakan adalah B dengan 1 per B. Jadi B kali 1 per B, jadi terus sama urutannya penyelesaiannya, berarti kita selesaikan dulu yang dua ini, U kali B, kemudian dikali 1 dengan dikali 1 per B. Ternyata U kali B di sini kan diketahui sama dengan B. Jadi B kali 1 per B. Ternyata ini menggunakan A4 ya, sehingga dapatkan satu lagi ya. Oke, gampang ya. Jadi nanti untuk pertama nanti silakan dibuat seperti ini caranya, tapi kalau sudah paham nanti bisa langsung seperti ini. Nah, berikutnya adalah ya. Oke, jadi ini yang ke C-nya ya. Jika A-nya anggota bilangan real, maka A kali 0 sama dengan 0. Jadi bagaimana caranya? Nah, di sini saya menggunakan pengandaian ya. Jadi kita andaikan dulu ya. A kali 0 sama dengan 0. Maka kita gunakan ini nanti terus kita operasikan, kemudian benar nggak? Kalau benar berarti pengandaian kita benar. Jadi di sini A-nya sama dengan kita tulis A tambah 0. Jadi ini sifat ya. A tambah 0 sama dengan yang ini, A3. Terus yang 0 ini kita misalkan dengan sama dengan A kali 0. Ya. Oke. Terus kita operasikan. Jadi A kali 1. Ya, ini A. Unsur identitas kan perkalian, jadi A kali 1, A kali 0. Nah, terus kemudian kita tulis jadi distributif ya. A kali 1 tambah 0. A kali 1 tambah 0 kan 1 ya. Jadi A kali 1. A kali 1 kembali lagi ke unsur identitas ya. Sama dengan A. Artinya apa? A sama dengan A. Berarti kalau gitu permisalan kita A kali 0 sama dengan 0 benar ya. Jadi pengandaian benar jadi A kali 0 sama dengan 0. Ini salah satu pembuktian, mungkin ada juga yang lain. Oke, gampang ya. Nah, kita lanjutkan. Ya, ada teorema berikutnya. Jika A-nya tidak sama dengan 0 dan B-nya dan B ini di R, sehingga A kali B sama dengan 1, maka B-nya itu adalah 1 per A. Ya, B-nya itu adalah 1 per A. Terus yang kedua, jika A kali B sama dengan 0, maka A-nya sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Mari kita buktikan. Oke. Nah, jadi yang pertama dengan menggunakan M3, M4, dan M2. Jadi yang pertama, karena kita tujuannya membuktikan B sama dengan 1 per A, berarti kita berangkat dari sini. Ya, B sama dengan B kali 1. Nah, 1 sendiri itu bisa kita nyatakan dalam A kali 1 per A. Oke. Nah, terus apa? B ini pengerjaannya lagi ya. Pengerjaannya kita tulis berarti B kali A dulu, kita kerjakan B kali A dulu baru kali 1 per A ya, B kali A. Nah, ternyata B kali A kan akan sama dengan A kali B ya, karena dia sifat komutatif perkalian ya. Terus, nah kalau tidak ada sifat komutatif perkalian maka ini nggak bisa ya. Nah, ternyata kan yang diketahui di sini kan A kali B bukan B kali A. Jadi kita harus merubah dulu ke A kali B. Oke, terus ini A kali B-nya sudah tahu kita 1, berarti 1 kali 1 per A. 1 kali 1 per A apa? Unsur identitas pada perkalian ya. Sama dengan 1 per A. Kalau gitu bisa kita katakan bahwa B sama dengan A. Ya, gampang. Nah, berikutnya untuk kasus ini kita asumsikan A-nya tidak sama dengan 0. Ya. Akan kita tunjukkan bahwa B sama dengan 0. Ya. Ya, nanti ini akan bisa berlaku ya. Kalau untuk untuk B tidak sama dengan 0, maka kita akan tunjukkan bahwa A sama dengan 0 ya. Gitu. Jadi
cara kerjanya sama. Nah, sekarang yang kita asumsikan A-nya tidak sama dengan 0. Oke. Kalau A tidak sama dengan 0, berarti dia punya balikan, yaitu namanya 1/A. Nah, maka 1/A ini bisa kita kalikan ke A kali B. Ya, 1/A ini kita kalikan ke A kali B. Nah, sama berarti 1/A, pengerjaannya kita kerjakan yang depan dulu, 1/A dikali A, berarti itu apa? 1. Ya, maaf ini ada tinggal B-nya ya. Ada di sini B, 1/A dikali A kali B. Satu lagi di sini. Berarti 1 kali B. Nah, sama dengan B. Oke, ini B ya. Nah, coba karena A kali B sama dengan 0, berdasarkan teorema 21C diperoleh ya A kali B sama dengan 0 ya, diperoleh bahwa yang ini kita lihat 21C, 21C. Oke, 21 titik C ya. Yang ini ya. Ya. Oke, sebentar. Oke, bukan. Oh, iya, bukan 21 ya, 22. 22 ya, C ya, yang 22 ini ya, yang ini. Oke. Ya, A kali 0 sama dengan 0 ya. Dan yang 21, 22. Oke, jadi kita dapatkan bahwa 1/A, yang ini kita tulis kembali ya, 1/A kali A kali B yang ini, itu sama dengan 1/A, A kali B-nya apa? 0. Kan yang ini, yang diketahui dari soal kita, 1/A kali 0 sama dengan 0. Nah, 1/A kali 0 sama dengan 0. Kalau begitu apa kesimpulannya? Karena ini sendiri tadi sama dengan B, maka B-nya sama dengan 0. Ya. Oke, itu jadi memang agak harus hati-hati melihatnya. Jadi yang pertama kita kita modifikasi perkalian ini ya, perkalian 1/A kali A kali B itu sama dengan seperti ini sehingga dia sama dengan B ya. Sehingga terus kemudian kita pandang kembali yang ini. Nah, kalau kita pandang kembali ini jadi begini. Ternyata A kali B-nya sama dengan 0. Ya, ini sendiri ya A kali A 1/A kali A ya. Tadi kalau A kali 0 kan sama dengan 0 yang sudah dibuktikan yang tadi ya. 2 apa? 22C ya. Maaf, bukan 221. 22C. Sehingga bisa kesimpulan berarti B-nya sama dengan 0. Oke. Nah, inilah dasarnya kenapa kita kalau misalkan mencari himpunan penyelesaian dari misalkan X kuadrat ya, persamaan kuadrat itu ya. X kuadrat dikurang 5X sama dengan kurang misalkan 6 sama dengan 0. Maka kita nanti jawabnya X1 sama dengan titik atau X2 sama dengan titik. Jadi dasarnya dari sini ya, karena sudah dibuktikan. Oke, begitu. Nah, sekarang kita masuk ke bilangan rasional ya. Kita perhatikan bahwa Z itu bagian dari Q, terus Q itu bagian dari R ya. Artinya semua anggota Z merupakan anggota bilangan rasional dan semua anggota bilangan rasional merupakan anggota bilangan real. Jadi himpunan bilangan rasional kemarin sudah diberikan atau di atas tadi ya, seperti ini, M per N, di mana M dan N-nya adalah bilangan bulat dan N-nya tidak sama dengan 0. Nah, pertanyaan berikutnya kan tidak semua bilangan bisa kita nyatakan dalam, tidak semua bilangan bulat ini, tidak semua bilangan real kita bisa nyatakan dalam M per N. Ya, contohnya misalkan terdapat ya tidak terdapat bilangan rasional sehingga jika dikuadratkan sama dengan 2. Nanti ini akan kita buktikan ya. Jadi ada tidak terdapat bilangan rasional ya. Jadi kita tidak bisa menemukan bilangan rasional sehingga kalau kita kuadratkan maka hasilnya adalah sama dengan 2 gitu ya. Oke. Nah, sehingga akibatnya ada bilangan real merupakan ada bilangan real yang bukan ya bilangan rasional ya, merupakan yang bukan bilangan rasional. Ya,
mungkin redaksinya kurang bagus ya. Jadi terdapat bilangan real yang bukan bilangan rasional. Nah, bilangan tersebut namanya bilangan irasional. Jadi bilangan real yang bukan merupakan bilangan rasional dinamakan dengan bilangan irasional. Oke, kita lihat ada sebuah teorema ya yang apa namanya yang tadi ini kita akan lihat ya terkait dengan poin 3 ini. Ya, ini tidak terdapat bilangan rasional R sehingga R kuadrat sama dengan 2. Bagaimana membuktikannya? Oke. Nah, membuktikannya kita gunakan kontradiksi ya, kontradiksi. Jadi kita andaikan terdapat bilangan rasional namanya misalkan ya, R ya. R itu P per Q. Tentunya P Q-nya bilangan bulat dan Q-nya tidak sama dengan 0. Nah, bilangan rasionalnya ini adalah pecahan sederhana ya. Sederhana, jadi EPB-nya adalah 1 ya. Tentu yang memenuhi R kuadrat sama dengan 2. Oke, terus kalau R kuadrat sama dengan 2 tentu berarti tinggal dikuadratkan ya P dan Q-nya. Jadi P kuadrat Q kuadrat sama dengan 2. Terus P kuadrat sama dengan 2Q kuadrat. Apa kesimpulannya? Berarti P kuadrat ini adalah bilangan genap ya, karena 2 kali sesuatu. Ya, jadi bilangan genap. Nah, akibatnya P juga merupakan bilangan genap dan ini kita sudah buktikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, jadi kita mendapatkan P merupakan bilangan genap. Nah, berikutnya karena P ini bilangan genap, terus kemudian EPB dari PQ-nya dan dia merupakan pecahan sederhana ya. R-nya itu pecahan sederhana ya karena tadi EPB-nya 1, maka Q-nya merupakan bilangan ganjil. Ya, contohnya misalkan 3/4, 4/5 gitu ya. Jadi kalau dia salah satunya genap, maka yang lainnya adalah ganjil. Gitu ya. Tapi kalau ganjil bisa dengan ganjil. Tapi kalau genap nggak boleh dengan genap. Jadi kalau salah satunya genap, dalam hal ini P-nya genap, maka pasti Q-nya adalah bilangan ganjil. Oke, nah berikutnya apa yang kita lakukan? Karena P-nya bilangan genap, maka kita bisa misalkan P itu adalah dengan sesuatu ya, 2 kali M ya. Karena ciri-ciri dari bilangan itu 2 kali sesuatu. Akibatnya, kalau kita kuadratkan, jadi 2M kuadrat, jadi 2M kuadrat. Jadi kita pandang kembali yang persamaan yang ini. P kuadrat sama dengan 2Q kuadrat, berarti 2M kuadrat sama dengan 2Q kuadrat. Kita sederhanakan jadi 4M kuadrat terus sama dengan 2Q kuadrat. Nah, ini sama-sama kita bagi 2 ya. Kedua belah ruas, jadi dapatkan 2M kuadrat sama dengan Q kuadrat. Artinya apa? Berarti Q kuadratnya, maaf ini bukan P kuadrat ya, Q kuadratnya merupakan bilangan genap juga ya. Jadi Q yang ini, karena 2 kali sesuatu. Berarti bisa kita katakan Q kuadratnya merupakan bilangan genap ya. Ini jadi Q kuadrat ya. Q kuadrat bukan P kuadrat. Q kuadrat merupakan bilangan genap. Jadi akibatnya seperti yang di atas, Q-nya adalah bilangan genap. Nah, perhatikan bahwa Q merupakan bilangan ganjil dari fakta yang di atas ini ya. Q merupakan bilangan ganjil, tapi fakta di bawah kita dapatkan Q juga merupakan bilangan genap. Jadi artinya Q bilangan ganjil dan genap sekaligus. Berarti ini kontradiksi. Nggak mungkin ya ada sebuah bilangan dia sekaligus genap dan ganjil. Jadi kontradiksi. Ya, begitu ya. Jadi pengandaian kita yang di atas ini apa namanya salah begitu ya, sehingga kita bisa mengatakan berarti tidak terdapat ya, yang awalnya tadi terdapat maka pengandaian kita salah, sehingga kalau gitu bisa kita katakan tidak terdapat bilangan rasional R sehingga R kuadrat sama dengan 2. Begitu kira-kira. Jadi sangat menarik sebenarnya, tinggal mungkin perlu kehati-hatian dan pelan-pelan gitu ya. Oke, nah jadi untuk menambah kepahaman ya silakan dikerjakan latihan ini ya. Jadi ada 3 soal ya. Nah ya terkait dengan tadi yang mirip berarti yang baru kita bahas ini yang nomor 3 ya. Ini yang soal-soal sebelumnya. Oke, terima kasih. Semoga Anda tidak puas. Silakan dipelajari kembali.
Oke, terakhir jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya apa namanya ada diskusi. Nanti kalau bisa kita bahas lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.